Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u. Untuk bab yang terakhir ini memang semuanya doa. Dari segala urusan yang ada di kehidupan kita, pasti ujung-ujungnya itu doa. Karena doa itu adalah inti dari ibadah, inti kita hidup di dunia ini, yaitu kita yang paling utama mengemban amanah ibadah. Karena doa adalah inti ibadah, maka ini pasti setiap makhluk itu mengharapkan apa? Mengharapkan jalan keluar atau upaya untuk bisa menyelesaikan problematika kehidupannya, yaitu meminta kepada Yang Maha Kuasa. Yang mungkin kita tidak mungkin bisa menyelesaikan semua, maka dianjurkan untuk berdoa. Dan ini banyak doa dari yang doa yang panjang sampai yang pendek. Ini adalah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ghfirli khotiati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ghfirli jiddi wa hazli wa khoto'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Jadi doa ini ampunan terhadap kesalahan-kesalahan. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku, kebodohanku dan keborosanku dalam urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Karena engkau adalah yang lebih tahu daripada diriku. Allahumma gfirli jiddi wa hazli wa khotai wa amdi. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahanku. Aku melakukan sesuatu kesalahan yang dengan sungguh-sungguh atau yang bersenda gurau, disengaja. Maka itu semua adalah milikku. Berarti orang yang berdosa, orang yang berbuat salah, itu jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Karena apa? Allah itu yang punya sifat pengampun. Jadi mau bagaimanapun juga, mau seberapa banyaknya dosa dan kesalahan kepada Allah, mintalah ampun. Tapi kalau dosa manusia meminta maaf sebisa kita, semampu kita, dan itu harus dilakukan. Agar apa? Agar tidak mempersulit kehidupan kita, agar kita tidak menambah sempit pikiran dan hati kita. Jadi kalau kita punya kesalahan kepada manusia atau kepada tetangga, pasti akan sempit pikirannya. Jadi mau bertemu dia menghindar. Itu akan mempersempit dunia kita. Jadi kalau berbuat kesalahan ke Allah, kita meminta ampun kepada Allah. Kalau berbuat kesalahan kepada manusia, meminta maaf. Ini semuanya yang tidak kita sadari. Semuanya dari yang kecil sampai yang besar ini dibahas semua. Ini kita mintakan ampun semuanya. Sampai yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Wa kullu dzalika indi, dan semuanya itu milikku, kepunyaanku. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Aku juga minta ampun kesalahan yang lalu dan sedang aku lakukan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Di kesalahan yang aku sembunyikan dan aku utarakan, aku nyatakan, aku tampakkan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan sesungguhnya engkau yang lebih tahu daripada diriku. Antal muqaddim wa antal muakhir. Engkaulah yang mendahulukan segala sesuatu dan yang mengundurkan segala sesuatu. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Jadi intinya kesulitan, keruwetan, akhir-akhirnya kepada Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang selalu dan Maha Kuasa atas suatu makhluk atau seorang manusia untuk membolak-balikan hati mereka. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Jadi dan engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi dari yang terkecil, yang tersembunyi, yang ditampakkan, yang sengaja, yang tidak sengaja, dilakukan dengan sungguh-sungguh atau bersenda gurau, semuanya kita minta ampun kepada Allah. Jadi selama kita masih
masih bisa meminta ampun, maka terus-meneruslah meminta ampun. Jadi apa yang menjadi pangkal perkara kita? Yang menjadi pangkal perkara kita, kita berkeyakinan, kita beragama, kita beriman, itulah yang menjadi pangkal perkara atau problematika kita di kehidupan kita sehari-hari. Maka bisa jadi apa yang kita hadapi dan itu mendapatkan kesulitan, maka bisa jadi pangkalnya keyakinan kita yang salah atau beragama kita yang kurang baik, yang kita selalu mungkin main-main. Nah, ini kita meminta juga kepada Allah. Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaikilah agamaku alladzi huwa ismatu amri. Dan agama itu yang menjadi penjaga, pangkal dari semua perkara yang ada di kehidupanku. Jadi dengan seperti ini kita memperbaiki. Siapa tahu ini apa yang kita lakukan menjadi penyelesaian terhadap perkara-perkara kita, kesulitan-kesulitan kita yang mungkin kita susah untuk menyelesaikannya. Makanya ada Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri, dan itu menjadi penjaga dari urusanku. Waslih li dunya yallati fiha ma'ashi, dan perbaikilah duniaku yang di dalamnya aku mencari penghidupan. Yang pertama agama, yang kedua dunianya. Jadi diperbaiki, diperlancar juga. Ya. Karena di dalam dunia itu yang kita mencari penghidupan. Jadi dengan doa yang kedua ini, siapa tahu kehidupan kita akan menjadi mudah. Waslih di dunya yallati fiha ma'ashi. Diperbaikilah duniaku karena di dalamnya aku mencari penghidupan. Waslih li akhiratil lati ilaiha ma'adi. Dan perbaikilah akhiratku. Karena kehidupan akhirat itu tempat aku kembali. Boleh kita melakukan sebanyak apapun urusan dunia, jangan sampai lupa apa yang kita lakukan di dunia itu juga sebagai tabungan kita di akhirat kelak. Jadi bukan kita menghindari dunia. Apa yang kita lakukan di dunia, mau mencari dunia sebanyak-banyaknya, yang kita harapkan adalah itu menjadi bukan hanya sebagai tabungan kita untuk kehidupan kita di dunia saja. Kalau bisa sebagai tabungan dan investasi kita di akhirat. Karena sesungguhnya dunia itu mazru'atul akhirah. Itu sebagai ladang sawah, kita mendapat dunia juga, mendapat akhirat juga. Jadi yang diperbaiki itu agamanya, kan itu sebagai penjaga dari perkara-perkara kita. Perkara-perkara dalam kehidupan kita, persoalan-persoalan kita boleh sulit, tetapi kita bisa dan mampu menyelesaikannya. Kemudian permudahlah dalam urusan duniaku. Kenapa? Karena di dunia itu tempat aku mencari penghidupan atau mencari kehidupan, dan perbaikilah urusan akhiratku karena di akhirat itu, ke akhirat itu kita akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan jadikanlah hidup jadi panjang umurnya menjadi banyak melakukan kebaikan. Ziyadatan lana fi kulli khair. Jadi semakin panjang umur semakin banyak kebaikannya. Jadi semakin panjang umur itu semakin kita banyak menumpuk kebaikan itu. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian itu sebagai penyelesai, sebagai istirahat kita. Kalau kita sering melakukan kesalahan dan dosa, itu sebagai pemutus dari amal buruk, maka dia diberi mati. Jadi selama kita mau berjuang, mau berbuat baik, mau bersungguh-sungguh, karena kita akan dipanjangkan umurnya. Akan dipanjangkan umur selama kita waj'alil hayata ziyadatan lana fikuli khair. Jadi selama kita minta tambahan. Jadi kebaikan itu bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi untuk keluarga, untuk tetangga, untuk masyarakat. Jadi itu selama kita punya tekad itu jangan berputus asa. Itu bagian kita mencari sebab agar supaya itu menjadi kemudahan di saat kita sulit. Jadi kenapa timbangan amal baik dan buruk itu lebih berat? Jadi kalau timbangan amal satu kebaikan sama satu keburukan, dia misalkan satu kebaikan itu beratnya 1 kilo.
Satu keburukan beratnya 1 kilo. Itu kalau ditimbang masih berat kebaikan. Kenapa? Bobotnya sama. Kebaikan 1 kilo, keburukan 1 kilo. Karena ketika orang berbuat baik, yang timbul pertama kali adalah pahitnya. Jadi orang berbuat baik itu pahitnya yang timbul pertama kali. Kemudian keenakannya, kenikmatannya pasti sedikit. Tapi kalau keburukan yang timbul pertama kali itu apa? Manisnya. Yang enggak ada apa? Pahitnya. Jadi ini yang membedakan, meskipun bobot kebaikan 1 kilo, keburukan 1 kilo, itu kalau ditimbang lebih berat hasanahnya. Jadi bisa jadi kebaikannya 51%, keburukannya 49% itu bisa masuk surga. Bisa masuk surga, ditambah ridha Allah, bisa bighairi hisab. Itu bobotnya sangat besar. Sampai selisihnya hanya sebiji sawi, itu bisa menyebabkan orang masuk surga. Karena mungkin bobot kebaikan 1 biji sawi menurut dia berat, meskipun sedikit. Kemana dosa dan kesalahan yang 49%? Inilah, ini bobot yang sedikit, ini berat dia. Berat melakukan, tetapi dia kenapa dia tetap melakukan kebaikan itu? Maka bisa jadi karena itu ridha Allah, yang 49% karena kesalahan dosa itu dihapus. Bisa jadi masuk surga bighairi hisab. Itulah Allah tanpa perhitungan. Karena bobot kebaikannya itu. Jadi meskipun sama bobotnya, karena hasanah itu lebih berat dia. Yang datang pertama kali tidak enaknya. Atau apa? Kenikmatannya hilang. Atau halawahnya, manisnya itu hilang. Tapi kalau keburukan, manisnya timbul pertama kali. Nah itu bedanya. Kenapa bobot kebaikan itu lebih berat daripada bobot keburukan. Dan doa ini adalah sempurna. Dari yang terkecil, dari sampai problem kita yang sangat besar. Ini ada di sini semua. Ini sebenarnya sebagai jawaban dari problem dan kesulitan kita. Yang selalu kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita pengen panjang umur, jangan lupa juga panjang tobatnya. Jadi panjang umur juga bertobatnya terus. Kebaikannya juga terus. Itu bisa potensi memperpanjang umur. Itu ya. Selanjutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Anas, Rasulullah bersabda, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ya Allah, berikan manfaat dari apa-apa yang Engkau ajarkan dan ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat kepadaku untukku. Warzuqni ilman yanfa'uni, dan anugerahkan, limpahkanlah ilmu yang bermanfaat. Ada orang yang belajar sesuatu, awalnya dia tidak mengetahui, kemudian dia belajar, setelah itu dia mengetahui, tetapi tidak bermanfaat. Jadi dia sudah capek-capek belajar, tetapi tidak bermanfaat. Apa contohnya? Ilmu sihir. Jadi ilmu sihir itu sesuatu yang tidak bermanfaat, bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Kenapa seperti itu? Di saat kita punya ilmu seperti itu, apakah kamu bisa menahan ketika orang menyakitimu, ketika orang menghina kamu? Jadi ketika ada orang yang menghina aku, apakah kamu bisa tahan? Apakah kamu bisa bersabar? Kalau ada orang yang menghina langsung kamu sihir, itu sangat berbahaya dia. Maka di zaman dahulu itu ada kaum yang selalu dia itu belajar sesuatu yang tidak bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, bahkan buat orang lain. Maka ini adalah bagian doa kita meminta manfaat apa yang Allah ajarkan kepada kita, dan kita pengen diajarkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita,
dan agar kita dilimpahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Maksudnya apa? Ilmu itu bukan hanya ilmu yang ada di dalam buku, ilmu dagang. Jadi ketika dia mengetahui peluang bisnis misalkan, dia ingin berusaha, itu kan bermanfaat. Menambah penghasilan, itu bagian dia. Jadi Allah memberi hidayah di dalam pikiran kita agar membuka ini, berdagang ini, berdagang itu, akhirnya apa? Ketika kita jual dan berhasil, itu menambah penghasilan, dan itu namanya bermanfaat. Bukan hanya dunia, bahkan di akhirat. Jadi setelah dapat semua, baru kita beramal apa yang kita dapat. Karena itu semuanya limpahan. Limpahan itu banyak berarti kan? Limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walid Tirmidzi min hadithi Abi Hurairah wa nahwu. Wa qala fi akhiri wa zidni ilman alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu bika min hali ahlin nar. Dan ada tambahan, berikan kepadaku ilmu dan alhamdulillah, dan aku selalu bersyukur. Jadi alhamdulillah itu termasuk bentuk kita syukur. Jadi kalau artinya segala puji bagi Allah ala kulli hal. Jadi kalau segala alhamdulillah itu diucapkan manusia, itu bentuk syukur namanya. Jadi bentuk syukur ala kulli hal, dalam segala keadaan. Jadi ketika kita sulit, jangan mikir kesulitannya saja. Harus ada bagian yang kamu syukuri. Kenapa? Bisa jadi satu titik yang kamu syukuri itu akan menambah kenikmatan di saat kamu susah. Ada bagian yang kamu susah, jangan disusahin semua. Harus ada kelebihan di saat itu juga yang kamu syukuri. Karena ketika orang bersyukur, maka sungguh ditambah kenikmatannya. Siapa tahu dengan tambahan kenikmatan yang lain, rasa susahnya akan berkurang. Jadi kita susah, mungkin gagal usaha. Tetapi di sisi lain ada anak kita yang sukses. Punya peringkat 1, punya ranking 1. Itu kan di saat yang sama. Di saat yang sama susah. Tapi di sisi lain harus ada sesuatu yang kita syukuri. Nah, untuk mereduksi, untuk mengurangi kesusahan kita, maka harus ada ini. Maka ketika kita sudah melihat anak kita mendapatkan prestasi yang baik, kesusahan kita akan menghilang. Karena apa? Ketika kita mensyukuri di titik ini, akan ditambah. Maka akan ketutup kesulitan itu. Karena kita melihat di sisi lainnya. Nah, itu tipsnya. Ya. Maka alhamdulillahi ala kulli hal. Kita bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala kondisi kita. Jadi alhamdulillah itu alhamdu, terpuji, pujian untuk Allah atas segala sesuatu, atas keadaan kita. Kita dalam kondisi apapun harus bersyukur, harus alhamdulillah. Wa a'udzubika min hali ahli nar, dan kita berlindung dari keadaan ahli neraka. Nah, tadi ketika sulit kan sudah kayak neraka tuh. Ya. Tapi selalu ada di dalam keadaan itu tidak susah semua. Tidak mungkin satu keadaan itu susah semua. Nah, pasti ada satu bagian kecil mungkin di dalam keadaan kita itu yang senang. Maka di bagian kecil inilah yang harus kita syukuri. Semakin kita memperlihatkan yang kecil ini yang kita syukuri, maka Allah akan la'azidannakum, akan ditambah, sungguh akan ditambah. Maka tambahan-tambahan ini bisa mengurangi, bisa menutupi kesulitan dan kesukaran kita. Itu. Ya. Jadi makanya di sini alhamdulillah ala kulli hal, kita bersyukur dari segala keadaan apapun dia. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi 'allamaha hadad du'a. Ini dari Aisyah, istri Rasul. Rasulullah mengajarkan doa kepada mereka. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili. Ma'alim minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udzubika minasyarri kulli ajili wa ajili. Ma'alim minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuk. Wa a'udzubika min syarri ma 'adza bika bihi 'abduka wa nabiyyuk. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba 'alaiha min qaulin aw 'amalin. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Jadi di sini ada meminta surga
kemudian berlindung dari neraka. Ini semuanya terangkum dalam doa ini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikan, semua kebaikan yang cepat dan yang lambat. Yang datangnya cepat dan datangnya lambat. Ma'alim tumin huwa malam alam. Jadi kebaikan yang cepat yang lambat itu apa yang belum aku ketahui. Ma'alim tumin huwa malam alam. Jadi apa yang tidak ketahui maka percepat datang kebaikan, cepat atau lambat. Ada kebaikan yang cepat datang, ada kebaikan yang lambat datangnya. Maka berikan semua itu, kebaikan yang cepat dan yang lambat. Wa a'udzubika minasyarri kulli ajili wa ajili ma'alim tu minhu wa malam a'lam. Dan aku berlindung dari keburukan semua kejahatan yang cepat dan lambat. Jadi kalau yang baik aku minta, kalau yang buruk aku berlindung. Ma'alim tu minhu wa malam a'lam. Jadi kebaikan cepat dan lambat, keburukan cepat dan lambat. Kalau kebaikan datangkan, aku minta. Kalau keburukan, maka itu hindarkan. Berlindung. Apa yang sudah aku ketahui dan apa yang belum aku ketahui. Itu. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuk. Dan aku meminta apa yang diminta hambamu dan nabimu. Apa yang diminta mereka, kita juga meminta juga. Ya pastinya meminta kebaikan. Wa a'udzubika min syarri ma'adza bika bi 'abduka wa nabiyyuk. Dan aku juga berlindung apa yang mereka hindari. Ya pasti keburukan. Allahumma inni as'alukal jannata wa qarraba ilaiha min qaulin aw 'amalin wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Jadi aku meminta surga, aku meminta surga. Aku meminta surga. Dan dekatkan sesuatu dari perkataan dan perbuatan ke surga itu. Surga itu identik dengan kenikmatan, kesenangan. Maksudnya kesenangan yang diridhoi Allah. Jadi kesenangan yang itu sesuai dengan keinginan Allah. Itu namanya surga. Jadi itu. Dan sesuatu perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kepada surga itu, kepada kenikmatan itu. As'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Jadi kalau ada keputusan Allah yang ditetapkan itu enggak mengenakkan, itu permintaan. Jadi makanya takdir itu bisa dirubah dengan apa? Doa. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan doa. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Jadi aku meminta an taj'ala kulla qada'in, semua keputusan-keputusan Allah itu kepadaku yang baik-baik saja. Jadi kalau yang datang yang tidak baik, belum tentu aku kuat. Maka kebaikan yang diminta. Kalaupun buruk itu jadi ujian. Ketika kita lulus akan naik derajatnya. Intinya apa? Harus husnudzon, harus berbaik sangka apa yang terjadi. Jadi itu. Jadi kadang kita punya dosa, punya kesalahan, kita disuruh meminta ampun. Jadi jangan berputus asa dengan kesalahan kita. Karena sudah ada ampunan. Jadi kalau antar manusia harus meminta maaf. Kalau sakit ada obatnya. Jadi kalau sakit ada obatnya. Kalau lapar makan. Yang susah apa? Ketika di dalam kita berbuat dosa dan kesalahan, dalam kesulitan, dalam kondisi sakit, yang susah apa? Yang sulit? Pikiran kita terhadap itu yang menjadi penyakit yang banyak. Karena ketika berbuat kesalahan itu kan sudah dijamin, sudah disuruh minta ampun. Disuruh minta ampun sudah. Kita dianjurkan itu. Dan itu ketika kita berkeyakinan maka bisa dipastikan itu diterima ampunan itu. Nah, pikiran ini yang selalu menghantui, yang selalu mempersulit kita, pikiran terhadap keadaan. Nah, ini dia. Jadi pikiran itu yang mempersulit.
Jadi karena pikiran dia terus beku, maka dia akan masuk ke dalam hatinya. Kalau hatinya berzikir terus, maka akan ketolak, akan keluar. Tetapi kalau hatinya kosong, maka ini menjadi penyakit. Nah, ini yang cepat dan yang lambat. Baik kebaikan kita minta dan keburukan kita berlindung. Jadi setiap yang akan terjadi, yang tertulis itu buruk, itu kita meminta perlindungan. Dan agar yang ditetapkan Allah itu baik untukku. Jangan sampai buruk. Itu terus kita minta. Bahkan kalau kita tercatat di sana menjadi orang yang kurang beruntung, maka dirubah menjadi orang yang beruntung. Ya, itu. Selanjutnya, wa akhraja Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila rahman khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallah hal alim. Jadi dua kalimat, dia yang disukai Allah, yang disukai ilar rahman, kemudian ringan, khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan. Tetapi di timbangan amal di sana namanya mizan. Jadi timbangan amal di sana namanya mizan. Thaqilatan, berat bobotnya di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah aladzim. Yang sering kita baca. Jadi jangan satu, subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Tanggung. Jadi kalimatani, dua kalimat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Karena dua kalimat. Kalimat pertama subhanallah wa bihamdi. Kalimat kedua subhanallahil azim. Ini dicintai Allah, ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim.